Fatahtumul kitab. Fatahna Ustaz. Tayyib. Aywa. Hal minkum man yuridu an yaqra. Biasanya diam nih kalau diminta ada yang baca, biasanya diam semua ini. Usman. Usman recommended. Usman, aina Usman? Ya Usman. Bagus itu lebih bagus Tat. Ya bagus, lebih bagus, namanya itu bagus. Ini makanya namanya bagus Tat. Ya, lebih adilnya bareng-bareng. Ya, Usman sama bagus, ayo. Dijamak, bareng-bareng. Satu ayat aja. Fadhal. Bagus melarikan diri kayak Tat. Ya, enggak. Ini padahal sudah daring loh. Mau apa gitu? Nggak kan Tat, bener kan Tat. Fadhal, haya, hatta nusri. Oke Tat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Kayak kameranya hidup nggak sih ini? Oh, hidup. Hidup. Tayyib. Naam. Bukan Tat, ada lagi Tat, curang Tat. Siapa? Antum mau? Fadhal kalau mau. Bagus mau? Mau tuh Tat, tangan Tat, mau Tat, jelas-jelas. Enggak Tat, kepencet. Enggak kepencet. Tayyib. Langsung aja ya. Ganjil ya. Pilihannya 1 atau 3 ya. Kita milih 1 aja, enggak apa-apa. Karena waktunya udah berjalan 15 menit. Baik. Nah, di dalam ilmu tafsir ya, kita kenal dengan istilah munasabatul ayah. Munasabatu al-ayah. Apa itu munasabah? Artinya apa munasabah itu? Apa munasabah? Kesempatan, Tat. Apa bagus? Kesempatan. Fil munasabati, di kesempatan ini enggak gitu. Bukan kesempatan. Apa? Totokan. Munasabah. Hubungan. Ya, alaqah. Nah, ya, hubungan. Nah, Ana lupa satu Tat. Hubungan antar per ayat ya. Ayat 1 dengan ayat sebelumnya atau dengan ayat yang setelahnya. Nah, kita terapkan munasabatul ayah di dalam ayat ini ya. Maka ayat ini masih memiliki hubungan yang sangat erat dengan ayat-ayat yang sebelumnya ya. Ayat yang sebelumnya berisi tentang kisah yang dibawakan oleh Allah ya, yang diceritakan langsung oleh Allah berkenaan dengan seorang nabi, yaitu Nabi Ibrahim, dengan seorang raja yang bernama Namrud ya. Namun Allah tidak menjelaskan secara langsung nama dari raja tersebut. Nah, kemudian kisah dari Ibrahim dengan Namrud ini masih memiliki hubungannya dengan ayat yang sebelumnya, yaitu berisi tentang, ada yang ingat tentang apa? Tentang apa? Ayat sebelum kisahnya Nabi Ibrahim dan Namrud. Allahu waliyul ladzina amanu. Ya, betul. Ya, itu tentang apa itu? Yukhrijuhum minal Bukan lanjutan ayahnya. Isinya apa ayatnya? tentang Hidayah. Tentang Hidayah, Tat.
tentang wali, ya, tentang perwalian, ya. Allah menjadi wali bagi orang-orang yang beriman, sedangkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, maka wali-wali mereka itu adalah syaitan ataupun togut. Nah, demikian juga dengan kisah yang akan disampaikan oleh Allah pada ayat 259 ini, ya. Masih seputar tentang ketuhanan, ya, tentang sifat rububiyatullah, ya. Karena berkaitan dengan ayat yang kemarin, ya kan, tentang kisahnya Nabi Ibrahim, yaitu Raja Namrud mengajak, ya, berdebat kepada Nabi Ibrahim tentang sifat ketuhanan, ya, tentang sifat rububiyah. Nah, sifat rububiyah kemarin ada 4, apa aja? Khalik. Kemudian Lagi ya. Malik, Malik. terus Tadbir. Razak sama Al-Mudabbir, ya. Kisah ini masih tidak jauh, ya. Isinya masih berkaitan seputar tentang ketuhanan, ya, sifat rububiyatullah. Ya. Dan khususnya lagi kalau di dalam kisah di dalam ayat ini nanti Allah akan menceritakan bagaimana keadaan seorang manusia yang dia meragukan, ya. Nah, di sini terdapat ikhtilaf dari para ahlu tafsir. Sebagaimana Ibnu Katsir, demikian juga dengan As-Sa'di, ya. Mereka berdua berbeda pendapat, ya. Nah, meskipun kedua-duanya ini mereka berdua adalah ahlu tafsir yang sangat berkompeten dan diakui oleh kaum muslimin. Namun di dalam menafsirkan ayat ini mereka berdua berbeda pendapat, ya. Yang pertama, pendapat dari Imam Ibnu Katsir, ya. Beliau mengatakan bahwa, ya, di dalam riwayat tafsir Ibnu Katsir, beliau membawakan bahwa kisahnya orang yang akan diceritakan oleh Allah dalam ayat ini adalah seorang yang beriman, ya. Adalah kisah orang yang beriman namun dia ragu-ragu, ya. Sudah beriman tapi dia ragu-ragu tentang sifat ketuhanan yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Sifat rububiyatullah. Dia ragu apakah Allah itu mampu menciptakan, apakah Allah itu mampu menghidupkan, dan yang seterusnya. Nah, kemudian adapun tafsir dari pembahasan As-Sa'di, beliau mengatakan bahwa kisah yang akan disampaikan oleh Allah dalam ayat ini adalah orang yang tidak beriman, ya. Memang awalnya itu tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita langsung ke kisahnya. Nanti kita akan mengetahui mana yang benar, ya. Apakah kisah ini adalah kisah seorang yang beriman atau adalah kisah seorang yang tidak beriman. Nah, Allah Ta'ala berfirman, au kalladzi marra ala qaryah. Au ini adalah huruf atof, ya. Huruf atof. Atofnya kemana ini? Atofnya kemana? Ila aina? Ke atas. Atasnya mana? Atasnya itu ayah. Ila. Sebelumnya. Berarti kemana berarti? Dari mana mulainya berarti? Alam taro. Nah, berarti alam taro, ya. Alam taro. Alam taro kemarin apa? Alam taro kemarin apa? Artinya apa alam taro? Alam yantahi ila ilmika wal istifhamu yufidu ta'ajjub, ya. Baik. Nah, apakah engkau belum memperhatikan wahai Muhammad, ya? Belumkah engkau memperhatikan, tidakkah engkau memperhatikan bagaimana kisah seorang manusia? Nah, di sini Allah Ta'ala tidak menyebutkan, ya, siapakah tokoh yang dimaksud dalam ayat ini. Nah, maka para ulama itu memberikan faidah, ya, apabila Allah itu di dalam menceritakan suatu kisah tidak menyebutkan tokohnya, ya, tidak menyebutkan nama tokohnya, maka kisah ini bisa
memungkinkan untuk terulang kembali. Kisah ini apabila tidak disebutkan nama tokohnya oleh Allah, maka ada kemungkinan kisah ini bakal dialamin atau terulang kembali. Adapun ketika Allah menyebutkan suatu nama di dalam kisah, ya, di dalam ayat Al-Quran, maka kisah itu tidak akan pernah terulang kembali. Tidak akan pernah terulang kembali. Contohnya, kisahnya Qorun, ya kan? Orang yang paling kaya di muka bumi ini, ya, Qorun. Nah, ketika Allah menyebutkan nama Qorun, maka para ulama tafsir menjelaskan bahwa tidak akan ada orang yang lebih kaya daripada Qorun. Ya. Tidak akan pernah ada seorang manusia pun yang memiliki harta lebih banyak daripada Qorun. Nah, kemudian ketika Allah menyebutkan kisahnya Nabi Sulaiman, nah, yang memiliki kerajaan yang begitu hebat, ya, begitu besar kerajaannya, maka ulama menjelaskan bahwa tidak akan ada satu orang manusia pun yang akan memiliki kerajaan lebih besar daripada Nabi Sulaiman. Nah, namun ketika Allah menyebutkan suatu kisah, ya, namun tidak disebutkan nama tokohnya, maka kisah ini bisa saja akan terulang di masa ke depan. Nah, ini kenapa Allah Ta'ala terkadang menyebutkan nama tokoh dan terkadang tidak menyebutkan nama tokohnya. Nah, di ayat ini Allah Ta'ala tidak menyebutkan nama tokohnya, ya, tidak menyebutkan secara jelas, ya, siapakah pelaku dari kisah ini, ya, tokoh utama dari kisah ini. Allah hanya menyebutkan kalladzi marra ala qaryah, ya, seperti seorang yang melewati suatu qaryah. Baik. Marra ala qaryah. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan secara detail, ya. Meskipun Allah tidak menjelaskan siapakah tokohnya, namun di dalam kitab Ibnu Katsir beliau membawakan riwayat yang menceritakan siapakah tokoh yang dimaksud di dalam ayat ini, ya. Maka beliau menyebut, ya, orang laki-laki yang berada di dalam ayat ini adalah Uzair. Uzair dari Bani Israel. Siapa Uzair? Ada yang tahu Uzair? Siapa dia? Yahudi. Anak Allah, Ustaz. Anak Allah. Ada Yahudi tadi. Ya. Bapak pemahaman keyakinan orang Yahudi. Uzair ini, ya. Uzair ini adalah seorang manusia yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi sebagai ibnullah, ya. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Nah, beliau ini adalah Uzair ini. Nah, nanti insya Allah kita akan ceritakan bagaimana sejarahnya, kenapa, ya, orang-orang Yahudi ini sampai mengatakan Uzair sebagai putranya Allah, ya, sebagai ibnullah. Baik. Namun sebelumnya kita akan mengambil pendapat yang dikuatkan oleh As-Sa'di, dan kitab Aisarut Tafasir ini juga lebih condong kepada pendapat yang dibawakan oleh As-Sa'di, ya. Jadi tidak disebutkan secara khusus siapakah tokoh dalam kisah ini. Nah, jadi nanti insya Allah kita akan membahas dua riwayat, ya. Yang pertama riwayat yang disampaikan oleh As-Sa'di, nanti insya Allah akan kita bahas juga riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Yang pertama As-Sa'di dulu, ya, yang tidak menyebutkan tokoh dan latar kejadiannya di mana. Nah, maka beliau mengatakan, ya, syarhul kalimatnya qaryah, ya, ala qaryatin. Qaryah Madinah lam yadhkurillahu ta'ala ismaha fala yubhatsu anha li adami jadwa ma'rifatiha. Nah, di sini tidak disebutkan juga kota apa yang dimaksud oleh Allah, ya. Wa hiya khawiyatun ala urushiha. Kota tersebut khawiyatun ala urushiha. Farighatun min sukkaniha. Saqitatun urushuha ala mabaniha wa judraniha. Nah, jadi ada suatu qaryah, ya, suatu kota yang seluruh bangunan di kota ini roboh, ya. Dindingnya itu menutupi atapnya.
Bagaimana? Dinding menutupi atap itu gimana? Ada nggak dinding menutupi atap? Roboh, roboh. Ya, roboh. Rata. Ya, rata. Dindingnya atapnya jatuh, baru dindingnya yang jatuh. Ya. Seluruh kota hancur. Ya. Bahkan tidak menyisakan satu orang manusia pun. Ya. Nah, suatu saat laki-laki ini lewat kota ini. Ya. Maka dia terbesit di dalam hatinya karena melihat kota yang begitu memprihatinkan. Ya. Ada bangunan tapi roboh semua dan ternyata tidak ada penghuninya. Maka dia berkata, qala anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Ya. Apakah mungkin anna yuhyi, kaifa yuhyi? Bagaimana mungkin? Jadi dia mulai ragu-ragu. Bagaimana mungkin Allah Ta'ala itu dapat menghidupkan kembali kota yang sudah mati ini? Ya. Jadi orang ini ragu-ragu. Jadi menurut As-Sa'di dan menurut Syekh ini ya, Abi Bakar Jabir Al-Jazairi, orang ini adalah seorang yang tidak beriman kepada Allah, ya, tidak yakin akan rububiyatullah. Makanya dia mengucapkan perkataan ini, ya. Bagaimana mungkin Allah akan menghidupkan kembali kota yang sudah hancur, yang sudah mati ini? Fa'amatahullahu mi'ata amin summa ba'athah. Maka Allah Ta'ala mewafatkan orang tersebut selama 100 tahun lamanya, kemudian dihidupkan kembali. Nah, ini kalau di dalam tafsir ini, ya, di dalam kitab kita ini, dan di dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan secara singkatnya, tidak secara detail orang yang menjadi tokoh utama di kisah ini. Nah, dia diwafatkan oleh Allah selama 100 tahun, kemudian langsung dihidupkan, ya, selama 100 tahun. Qala kam labith, maka Allah Ta'ala berfirman kepada orang tersebut, kam labista, sudah berapa lama engkau hidup di bumi ini, ya, sudah berapa lama engkau tinggal di tempat ini, ya, di tempat ini. Jadi di tempat dia waktu diwafatkan. Qala labistu yauman aw ba'da yaum, mungkin aku sudah hidup atau sudah tinggal di tempat ini selama 1 hari atau mungkin baru setengah hari. Nah, di sini tidak dijelaskan secara detail, ya, tidak dijelaskan secara detail bagaimana. Baik. Qala bal labista mi'ata amin summa ba'atsah. Qala kam labista mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Tidak, ya. Engkau ini sudah hidup selama 100 tahun lamanya. Buktinya apa? Lihatlah kepada makanan dan minuman yang berada di sekitarmu, ya. Maka makanan dan minuman tersebut tidak berubah sama sekali, ya. Tidak berubah sama sekali. Lam yatasannah, unzuru, lam yatasannah, lam yataghayyar bimurris sinina alaihi, ya. Tidak berubah sama sekali meskipun sudah berlalu beberapa tahun lamanya. Nah, tidak dijelaskan lagi. Taib. Kemudian wanzur ila himarik walinaj'alaka ayatan linnas. Namun apabila engkau tidak mendapatkan suatu perubahan di dalam makananmu, lihatlah ke keledaimu, ya, ke keledai yang engkau bawa. Maka keledai itu sekarang hanya tersisa tulang belulangnya saja, ya. Sudah menjadi tulang saja, bahkan tidak menjadi bangkai, ya. Hanya sisa tulangnya saja karena sudah wafat 100 tahun kan lamanya. Nah, maka Allah Ta'ala berfirman, walinaj'alaka ayatan linnas, dan ketahuilah bahwa kami akan menjadikan dirimu, ya, karena sudah diwafatkan oleh Allah selama 100 tahun, kemudian dibiarkan makanannya itu selama 100 tahun tanpa mengalami pembusukan, ya, tanpa mengalami basi, ya. Makanan 100 tahun tapi masih fresh, ya, masih segar. Sedangkan himarnya, keledainya itu sudah menjadi bangkai, ya. Wangdur ilal idhami kaifa nunsizuha, maka laki-laki tersebut diperlihatkan oleh Allah secara langsung bagaimana Allah menghidupkan seekor keledai yang berasal dari tulangnya saja, ya. Jadi diperlihatkan nih, laki-laki ini diperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan kembali seekor keledai, ya.
untuk meyakinkan bahwa Allah itu maha mampu untuk menghidupkan ya, suatu negeri yang sudah hancur. Nah, buktinya apa? Allah aja bisa menghidupkan keledai yang hanya tersisa tulangnya ini saja. Nah, kaifa nunsizuha. Nah, nunsizuha. Unzuru ila syarhil kalimat. Nah, fi qiraati Warash nasyuruha. Ya. Jadi ada dua cara membaca. Ada yang membacanya nasyuruha, ada yang membacanya nunsizuha. Nah, kalau nasyuruha itu artinya adalah nuhyiha ba'da mautiha. Ya. Di riwayat Warash, ya. Maka membacanya nasyuruha bimakna nuhyiha ba'da mautiha. Jadi keledai ini langsung dihidupkan setelah sebelumnya keledai ini diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, adapun nunsizuha adalah narfa'uha wa najma'uha litakuna himaran kama kanat. Nah, jadi melalui proses ya. Kalau nunsizuha ini melalui proses dengan mengangkat tulang-tulangnya itu disusun menjadi kerangka, kemudian dikumpulkan ya, pecahan-pecahan tulang yang berserakan itu dikumpulkan supaya membentuk keledai dan dihidupkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, maka ketika melihat keagungan Allah ini, maka laki-laki tersebut falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Dia baru beriman ya. Setelah sebelumnya tidak beriman, kemudian laki-laki ini beriman. Qal a'lam ya, aku mengetahui sekarang. Aku sekarang yakin ya. A'lam bimakna yakin ya. Wa ana yakinun bi annallaha ta'ala ala kulli syai'in qadir. Ya. Terhadap segala sesuatu itu maha mampu. Nah, ini adalah satu riwayat yang menceritakan bagaimana keadaan orang yang tidak beriman pada asalnya ketika Allah menunjukkan kebesarannya ya, menunjukkan ayat-ayatnya, maka menjadikan orang tersebut beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian riwayat yang satunya ya, yaitu riwayat yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir, dan riwayat ini lebih mendetail dan lebih panjang ya. Silahkan nanti antum bisa membacanya sendiri ya, bisa membacanya sendiri sebagai tambahan atau referensi ya, bagaimana kisah lengkapnya menceritakan tentang Uzair ini ya. Namun tetap anak akan sampaikan ya, nanti kalau antum pengen membaca sendiri silahkan ya, buka tafsir Ibnu Katsir ayat 259 surat Al-Baqarah. Baik. Kisahnya bagaimana? Kisahnya tidak jauh berbeda sebenarnya ya. Intinya itu adalah untuk meyakinkan hati seorang manusia itu beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi Imam Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa ada seorang manusia yang terkenal dengan kesolihannya dan terkenal dengan kealimannya. Dia adalah Uzair ya, dari kalangan Bani Israel. Dan tempat kejadian, latar belakangnya, tempatnya ini berada di Baitul Maqdis ya. Jadi Qaryah yang dimaksud adalah Baitul Maqdis ya. Di mana Baitul Maqdis itu? Ayo ya ikhwan. Palestina. Nah, betul, di Palestina. Jadi secara detail Ibnu Katsir menjelaskan kisah ini. Taib. Nah, dikisahkan bahwa Uzair ini suatu hari dia pergi meninggalkan Baitul Maqdis. Ya, pergi berkembara. Tidak dijelaskan kemana dia perginya, namun dia dijelaskan pergi meninggalkan kota tempat asalnya. Nah, hingga pada suatu hari dia kembali. Kembali ke Qaryahnya, namun ia dapati bahwa desanya itu ya, kampung halamannya itu sudah hancur ya. Dan ada orang yang menghancurkannya, yaitu raja yang berkuasa pada saat itu yang bernama Bukhtanasor ya, ya. Dia raja yang zalim itu menghancurkan seluruh kota yang menjadi kampung halaman bagi Uzair. Nah,
Uzair ini sejak dahulu itu terkenal dengan kesolihannya dan kealimannya. Nah, kemudian kejadian ini terjadi ketika Uzair berumur 40 tahun. Ya. Umur Uzair pada saat itu adalah 40 tahun. Nah, ketika mendapati kota halamannya itu ya, kampung halamannya itu sudah luluh lantah, seluruh bangunannya hancur dan tidak ada satu penduduk pun yang hidup pada saat itu, akhirnya dia mendapati suatu bangunan dan dia ingin beristirahat di situ. Nah, ketika dia duduk kemudian dia beristirahat, maka dia kepikiran ya, sempat terbetik di dalam dirinya, apakah mungkin ya Allah ini mampu untuk menghidupkan kembali kota yang sudah mati ini, demikian juga dengan seluruh penduduk yang di kota ini. Nah, jadi perbedaannya apa dengan tafsir As-Sa'di? Nah, perkataan yang diucapkan oleh Uzair ini adalah perkataan untuk meyakinkan dirinya, ya, untuk menjadikan ia tambah yakin bahwa Allah itu benar-benar memiliki sifat rububiyah. Dia sudah beriman, ya kan? Cuma untuk lebih yakinnya lagi, dia ingin melihat dengan kepalanya sendiri bagaimana Allah menunjukkan kebesarannya. Nah, demikian. Nah, akhirnya maka fa'amatahullahu mi'ata amin. Allah Ta'ala mengutus. Nah, di sini kalau Imam Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa Allah mengutus satu malaikat untuk mewafatkan siapa tadi? Uzair, ya, untuk mewafatkan Uzair supaya Allah menunjukkan kebesarannya secara langsung. Nah, akhirnya dia diwafatkan selama 100 tahun lamanya dan kemudian dihidupkan kembali. Nah, baik. Nah, waktu dihidupkan itu adalah waktu maghrib, ya, waktu maghrib. Sedangkan waktu ketika Allah mewafatkan Uzair itu ketika siang hari. Ya, jadi 100 tahun yang lalu, tepatnya di siang hari, Uzair itu diwafatkan. Kemudian 100 tahun ke depan, di waktu maghrib, Allah menghidupkannya kembali. Makanya Allah Ta'ala berfirman, qala kam labith, wahai Uzair. Ya. Jadi di sini Allah mengutus malaikat untuk bertanya kepada Uzair, ya. Bukan Allahnya sendiri yang berfirman, ya, yang berkata langsung kepada Uzair, namun melalui perantara malaikat. Nah, qala kam labith, wahai Uzair, berapakah lamanya engkau tinggal di tempat ini? Maka Uzair, karena tadi kan tidurnya siang, ya kan, bangun-bangun udah maghrib, dia mengatakan qala labithtu yauman au ba'da yaum. Mungkin ana sudah tinggal di tempat ini selama seharian. Oh enggak, kayaknya baru setengah hari, karena dari siang sampai maghrib. Nah, maka ini dia mengatakan qala labithtu yauman au ba'da yaum. Qala bal labithta mi'ata am. Maka malaikat tadi berkata, tidak wahai Uzair, ketahuilah bahwa engkau ini sudah tinggal di tempat ini selama 100 tahun lamanya. Langsung kaget Uzair. Mana mungkin, ya kan? Mana mungkin dia sudah tertidur, ya, selama 100 tahun lamanya. Bukan tertidur, ya, mati, ya. Sudah mati selama 100 tahun lamanya. Nah, maka Imam Ibnu Katsir meriwayatkan di dalam tafsirnya itu, nah, ternyata dalam kurun waktu 100 tahun selama Uzair ini meninggal dunia, ya, diwafatkan oleh Allah, ternyata Allah benar-benar menghidupkan kembali kota mana tadi? Baitul Maqdis tadi, ya. Baitul Maqdis atau kota Palestina yang menjadi kampung halamannya Uzair. Jadi ketika Uzair mati, diwafatkan, Allah menghidupkan juga kota Baitul Maqdis. Nah, namun yang menjadi perbedaan adalah usia, ya, dan keadaan Uzair yang tidak berubah, sedangkan penduduk kota ini semuanya hidup normal, ya, semuanya hidup normal, ya kan, karena sudah mati dihidupkan kembali, namun kehidupan yang normal. Ini sudah berjalan 100 tahun lamanya, ya kan. Kalau bahasanya apa? Time skip, ya. Nah, sudah berjalan 100 tahun lamanya, namun Uzair di sini dalam posisi meninggal dunia.
kayak Kapten Amerika ya. Jadi dia dibekukan ya, membeku, tidak tambah tua. Nah, kemudian untuk menunjukkan ya, untuk apakah benar Uzair ini benar-benar mati atau enggak, maka Allah Ta'ala berfirman, fangdur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Nah, jadi ketika itu Uzair ya, sebelum diwafatkan oleh Allah membawa seekor keledai, yang keledai ini di atas punggungnya diisi atau membawa berbagai macam buah-buahan. Ada buah anggur, kemudian buah pisang, buah apel, ya. Kemudian ada minumannya juga, ya. Kemudian ada beberapa roti. Nah, ketika sudah 100 tahun lamanya ini, semua apa yang dibawa oleh keledai itu tidak ada yang berubah, ya. Tidak ada yang berubah. Anggurnya tidak basi, rotinya juga belum berjamur, ya. Kemudian buah-buahannya itu masih segar-segar, ya. Itu padahal sudah 100 tahun lamanya, ya. Kemudian ketika itu Allah Ta'ala juga melanjutkan firman-Nya, wangdur ila himarik. Nah, ketika disuruh melihat keledainya, ternyata sudah tidak ada, ya. Hanya tersisa tulangnya saja, ya. Dan itu pun juga sudah menjadi fosil ya, sudah 100 tahun, udah nggak membentuk tulangnya itu. Nah, maka Allah Ta'ala menunjukkan kebesarannya di depan matanya Uzair itu sendiri, berbagai macam mukjizat itu ya, dihidupkanlah seekor keledai ini, sama ya ceritanya dengan yang dibawakan oleh As-Sa'di, ya. Intinya sama. Kemudian walina ja'alaka ayatal linnas. Walina ja'alaka ayatal linnas. Melalui firman Allah ini ya, walina ja'alaka ayatal linnas, dan kami akan jadikan dirimu wahai Uzair sebagai satu tanda untuk manusia ya, tanda kebesaran Allah untuk umat manusia. Nah, ini nantilah yang akan menjadikan Uzair ini dianggap sebagai anak Allah bagi orang-orang Yahudi. Nah, setelah kejadian ini ya, setelah di himarnya ini dihidupkan, kemudian dia sudah dihidupkan juga oleh Allah Azza wa Jal, akhirnya dia bergegas untuk menuju rumahnya ya, karena sudah mengetahui bahwa kampung halamannya ini sudah dihidupkan juga oleh Allah Azza wa Jal. Nah, namun ketika dia keluar dari bangunan itu dan berjumpa dengan manusia, masyarakat sekitar, dia tidak kenal dengan seorang pun ya, tidak kenal dengan seorang pun, dan dia juga tidak dikenali oleh siapapun ya. Bayangkan ya, 100 tahun nggak pulang rumah ya, nggak balik kampung ya kan. Kita yang di pondok setengah tahun nggak balik aja, saat pulang kadang heran ya, banyak perubahan di rumah ya kan. Nah, apalagi ini 100 tahun dan dia tidak berubah ya kan, tidak berubah, sama seperti waktu dia diwafatkan oleh Allah, masih berumur 40 tahun lamanya ya. Ini bukan film ya, bukan film, bukan rekayasa, ini kisah nyata, kisah nyata. Dia masih berumur 40, sedangkan orang-orang penduduknya itu umurnya sudah bertambah 100 tahun lamanya. Nah, akhirnya karena dia tidak kenal dengan seorang pun, dia pergi menuju satu rumah yang menurut dia itu adalah rumahnya dia waktu dahulu. Nah, ketika sampai, kemudian dia ketuk pintu, kemudian dia dapati ya, ada seorang wanita yang sudah sangat tua, berumur 120 tahun ya. Berumur 120 tahun, nenek-nenek ya. Jadi ketika sebelum time skip ini, nenek tadi usianya berapa? Usianya berapa? 20. Nah, usianya 20. Dahulu lebih muda daripada Uzair ini, ya kan? Masih gadis dahulu. Ini wanita ini adalah budak ya, mantan budak yang dimiliki oleh Uzair. Nah, maka Uzair ini bertanya kepada sang nenek, wahai fulanah ya, apakah ini betul rumahnya Uzair? Ya, apakah betul ini rumahnya Uzair? Maka sang nenek tadi kaget, loh, kok ada yang kenal Uzair ya? Padahal Uzair ini sudah menghilang selama 100 tahun lamanya. Kok tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang dan mencari Uzair ya? Ini hal yang aneh ya kan?
Maka wanita tadi mengatakan, siapakah dirimu wahai fulan? Ya kan? Nah, wanita ini keadaannya itu karena sudah tua, ya, dia lumpuh kakinya, nggak bisa berjalan, dan dia juga buta, ya, sudah tua, wajar ya, buta dan lumpuh. Jadi tidak bisa melihat. Ketika Uzair itu datang, dia nggak bisa melihat wajahnya, ya, hanya bisa mendengar suaranya. Nah, maka Uzair langsung menjelaskan bahwa dirinya adalah Uzair. Ya. Dia cerita dahulu sempat dihidupkan oleh Allah semenjak habis merantau, ya, sampai di kota ini sudah nggak ada apa-apa, kemudian diwafatkan dan dihidupkan kembali. Nah, maka wanita ini curiga, apakah benar ini Uzair? Ya. Nah, dia ingatnya, wanita ini ingat bahwa Uzair ini adalah seorang yang alim, ya, seorang yang sangat solih. Maka wanita ini berkata kepada Uzair, wahai Uzair, wahai anak, ya, wahai fulan yang mengaku Uzair, ketahuilah bahwa Uzair itu adalah seorang yang alim. Dia adalah seorang yang solih. Apabila dia berdoa kepada Allah, pasti Allah akan mengijabahi doanya. Maka doakanlah untukku kesembuhanku. Nah, maka Uzair berdoa kepada wanita ini, ya, untuk dapat melihat kembali dan bisa berjalan normal. Ketika setelah selesai berdoa, biiznillah, ternyata wanita ini beneran sembuh, ya. Dia bisa melihat dan dia bisa berjalan kembali. Nah, sehingga yakinlah wanita ini bahwa orang ini adalah Uzair, ya, dengan usia yang lebih muda sekarang. Yang lebih muda berapa tahun berarti? 80 tahun, ya. Lebih muda 80 tahun darinya. Nah, baik. Kemudian, ya, setelah wanita ini tahu sosok tentang Uzair ini adalah seorang yang solih, seorang yang alim, dan sosok yang sangat ditunggu-tunggu karena dia adalah ini, ya, mantan sayyidnya, ya kan, mantan sayyidnya, maulanya dulu. Nah, akhirnya Uzair dan wanita ini keliling kota untuk memperkenalkan diri, ya, untuk memberikan kabar kepada penduduk kota bahwa Uzair telah kembali, ya. Karena sosoknya itu hilang selama 100 tahun, tidak ada kabarnya. Nah, akhirnya pada suatu hingga, ya, seluruh penduduk kota ini dikasih tahu, namun tidak ada yang percaya, ya, tidak ada yang percaya dengan Uzair ini. Akhirnya datanglah seorang anak, ya, anaknya Uzair dahulu, ya. Ketika sebelum time skip itu anaknya berusia 8 tahun, ya. Berarti sekarang umurnya berapa? Umurnya berapa jadinya? 108. Naam, 108, ya. Udah lebih tua daripada bapaknya, ya. Antara bapak dengan anak, tuaan anaknya. Nah, si anak ini, ya, anaknya Uzair dahulu itu ingat betul, ya. Ingat betul bagaimana ciri-ciri fisik yang dimiliki oleh Uzair. Maka anaknya tadi meminta Uzair untuk menyebutkan ciri-ciri fisiknya dan ditelitilah, ya. Benar, ya. Ketika dicek tubuhnya itu ada satu tanda khusus bahwa dia adalah Uzair, maka anaknya tadi itu membenarkan, ya, bahwa laki-laki ini adalah Uzair. Nah, akhirnya anaknya juga sudah percaya bahwa dia adalah Uzair. Nah, tinggal penduduk kotanya, ya. Penduduk kotanya ini masih belum percaya, ya, bahwa dia ini adalah Uzair, seorang yang solih, seorang yang telah dicari oleh penduduk kota tersebut selama 100 tahun lamanya. Nah, akhirnya penduduk kota tersebut, nah, kenapa penduduk kota itu ngeyel, ya kan? Ya karena dari kalangan Bani Israel, ya kan? Dari kalangan Bani Israel, makanya ngeyel. Kalau nggak benar-benar melihat suatu mukjizat itu, mereka nggak akan beriman, ya kan? Nggak akan yakin terhadap hal-hal seperti itu, ya. Makanya orang-orang Yahudi dan Bani Israel pada saat itu meminta kepada Uzair untuk diajarkan kepada mereka kitab Taurat, ya. Permintaan mereka bagus sebenarnya, ya kan? Minta diajarkan Taurat, ya. Kenapa? Nah, karena Ibnu Katsir menjelaskan kenapa mereka minta diajarkan Taurat, karena kitab Taurat pada saat itu sudah hilang. Nah, perbedaan kitab-kitab zaman dahulu, ya, sebelum Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad itu adalah kitab
pegangan mereka itu hanya satu dahulu. Injil misalkan, itu hanya ada satu, ya, hanya ada satu kitab. Kemudian Taurat juga hanya ada satu kitab. Kemudian apa lagi? Zabur, itu juga hanya ada satu kitab. Berbeda dengan Al-Quran ya, yang bisa dicetak berapapun jumlahnya, ya. Berbeda dengan Al-Quran. Nah, zaman dahulu ya, nabi-nabi zaman dahulu, rasul zaman dahulu itu hanya memiliki satu kitab, tidak ada kitab salinannya. Nah, ketika kitab ini sudah nggak ada, berarti sudah nggak bisa dipelajari lagi, ya kan? Kecuali orang-orang yang memang sudah hafal dengan kitab Taurat. Nah, orang Yahudi ini kangen ya, kangen pengen belajar Taurat lagi, karena Taurat pada saat itu sudah tidak ada. Nah, makanya siapa tadi? Uzair ya. Uzair diminta oleh orang-orang Yahudi untuk mengajarkan isi dari kitab Taurat. Akhirnya Uzair ini suatu hari dia pergi ya, pergi tidak langsung mengajarkan kepada Yahudi ya. Dia pergi ke suatu gunung, kemudian dia duduk di bawah satu pohon yang sangat besar. Nah, niatnya Uzair ini ingin menulis ya, ingin menulis Taurat. Nah, maka tiba-tiba dia didatangin dua cahaya yang sangat terang yang datang kepada Uzair. Kemudian tiba-tiba Uzair ini dapat bisa menghafal seluruh isi dari Taurat ya, dari kitab Taurat. Wallahu alam, ini adalah kisah yang tertera di dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Apakah kisah ini sahih atau enggak, itu butuh syarah juga, karena setiap dari apa yang diriwayatkan Ibnu Katsir itu belum tentu sahihnya. Nah, intinya kisahnya seperti itu ya. Dia didatangin oleh dua cahaya yang sangat terang yang menjadikan dia tiba-tiba bisa menghafal Taurat. Nah, kemudian karena dia bisa menghafal Taurat, bisa mengajarkan Taurat tanpa harus menulis terlebih dahulu ya, tanpa ada buku panduannya. Nah, maka orang-orang Yahudi pada saat itu sangat takjub ya, sangat takjub dan kaget. Ini manusia spesial nih ya. Bahkan Nabi Musa saja tidak bisa ya memberikan pelajaran Taurat tanpa memegang kitabnya. Sedangkan Uzair ini mampu mengajarkan Taurat tanpa membawa kitab. Nah, jadi akidah orang-orang Yahudi ya, Banu Israel itu menganggap Musa itu tidak bisa memberikan ilmu kecuali harus dengan membaca. Nah, sedangkan Uzair ini bisa memberikan ilmu tanpa membaca. Maka lebih spesial mana jadinya? Lebih hebat mana jadinya? Uzair. Uzair ini lebih, kalau dilihat dari jelas. Iya, Uzair ini lebih hebat dari. Nah, akhirnya orang-orang Yahudi ya, terlalu mengagung-agungkan Uzair sehingga mengatakan waqalatil yahud Uzair ibnullah. Itu mereka menganggap sebagai putranya Allah karena apa? Uzair ini mampu untuk membawakan Taurat tanpa dengan membacanya terlebih dahulu. Nah, itu kenapa orang-orang Yahudi mengagung-agungkan Uzair. Nah, adapun kita kembali ke ayat ini ya, kita kembali ke pelajaran. Yang sahih yang mana ya? Kisah yang sahih yang mana? Apakah laki-laki ini adalah Uzair ataukah laki-laki ini adalah seorang yang tidak beriman? Kalau dilihat di riwayatnya yang mana yang sahih? Mana? Bagus. Mana yang sahih ya bagus? Antum pilih kisahnya siapa? Ibnu Katsir atau Sa'di? Kisahnya Uzair lebih menarik, Ustaz. Iya, lebih lengkapnya, lebih lengkap dan lebih detail. Namun wallahu taala alam, yang rajih yang mana itu tidak menjadi tidak terlalu menjadi ini ya, perhatian kita ya. Apakah ini kisahnya Uzair atau ini kisahnya siapapun ya. Yang menjadi perhatian kita adalah inti dari hikmah yang akan disampaikan Allah ya, yang ingin disampaikan oleh Allah melalui kisah ini ya. Hikmahnya apa saja? Nah, silahkan antum baca Hidayatul Ayah. Jadi tidak terlalu penting ya, apakah ini kisahnya Uzair ataukah ini kisahnya seorang yang tidak beriman ya.
Namun yang menjadi penting adalah apa sebenarnya yang ingin Allah sampaikan dalam kisah ini, yaitu di hidayatul ayah. Silahkan antum baca ya. Hidayatul ayah. Mau lanjut nggak? Tinggal 3 menit. Baca sendiri atau kita bahas bersama? Ayo, gimana? Bersama. 3 menit nggak apa-apa ya? Toyib, min hidayatil ayah ya. Dari hikmah yang dapat kita ambil dari satu ayat ini ya. Toyib, jawazu turu'i istib'adi ma yu'minu bihil abdu annahu haqqun wa kainun kama istab'ada hadzal mu'min. Nah, di sini disebutkan adalah seorang yang beriman. Kenapa disebutkan orang yang beriman? Kenapa disebutkan sebagai seorang yang beriman? Padahal tadi kan awalnya tidak beriman. Nah, nanti dulu. Almar bil qaryah, ya, hayatal qaryah marratan ukhra ba'dama syahada min kharabiha wa khawaiha. Thayyib. Nah, ayo. Siapa yang bisa nerjemahin hidayah yang pertama ini? Monggo, siapa yang bisa? Tafadhal. Yang bisa, coba. Yang bisa menerjemahkan hidayah yang pertama. Yuk. Farik. Mana Farik? Bisa Farik? Enggak tahu. Dicoba dulu. Enggak bisa bahasa Inggris, jangan gitu. Dicoba dulu. Apa? Jawazu turu'i istib'adi ma yu'minu bihil abdu annahu haqqun au kainun wa kainun. Apa itu artinya? Turu apa ya? Turu. Toro'a apa? Muncul. Apa? Istib'at itu apa? Istib'at. Ya, merasa susah ya. Istib'at, merasa jauh atau merasa tidak mungkin ya. Jadi boleh ya bagi seorang mukmin jawazu turu'i istib'adi ma yu'minu bihil abdu. Bolehnya bagi seorang mukmin untuk apa tadi istib'ad? Merasa mustahil. Ya, bukan menganggap ya. Menganggap bahwa sesuatu yang belum terlihat oleh dirinya itu adalah sesuatu yang mustahil ya. Jadi selama seorang manusia itu, seorang mukmin khususnya, belum melihat nyata dari sesuatu yang ia imani adalah sesuatu yang sulit terjadi. Kok ribet? Gimana? Boleh seorang mukmin ya untuk meyakini ya hal-hal yang gaib ya, maksudnya hal-hal yang gaib kan belum diketahui ya, boleh diketahui oleh seorang mukmin. Maksudnya belum melihatnya secara langsung. Nah, di dalam keyakinan seorang mukmin maka boleh dia berkeyakinan sulitnya untuk mengetahui suatu hal tanpa harus melihatnya terlebih dahulu ya. Diperbolehkan bagi seorang hamba memiliki keyakinan bahwa sesuatu yang benar dan sesuatu yang nyata itu sulit terjadi ya, sulit terjadi. Jadi tidak harus semuanya itu membutuhkan bukti ya. Seperti yang terjadi pada hamba mukmin itu tadi ya. Kalau itu tidak Allah sendiri yang membuktikan, maka dia selamanya tidak akan tahu bahwa Allah itu maha menghidupkan, Allah itu maha menciptakan. Baik. Kalau yang setelahnya ini gampang insya Allah ya. Azimu qudratillah, paham insya Allah. Subutul ba'tsil akhir, paham insya Allah. Wilayatullahi lil abdil mu'min at-taqi tajallat fi idhabil zulumah allati dhaharat ala qalbil mu'min. Insyaallah ini mafhum ya. Yang cukup ribet itu yang pertama tadi ya. Jawazu turu'i istib'ad ma yu'minu bihil abdu annahu haqqun wa kain ya. Keyakinan seorang mukmin ya. Apa tadi? Ada yang bisa ngulang nggak? Faedah nomor 1 seperti apa? Atau PR bersama ya, PR bersama. Insya Allah pertemuan depan kita bahas lagi ya, biar lebih mudah. Ini berkaitan dengan akidah soalnya ya.
karena waktu sudah habis, antum nanti kepotong istirahatnya. Taib. Ada pertanyaan enggak? Turu apa? Turu itu muncul. Toro'a. Nah. Istibad, merasa susah terjadi. Muhammad Iqrar, hadir? Iqrar. Enggak ada. Baik. Khalas? Hal min soalin? Khalas. Naam. Naktafi fi hadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.